Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Gempa guncang Kabupaten Sarmi, sejumlah rumah rusak. Mantan Kepala Cabang Bank Papua ditetapkan tersangka karena setujui kredit fiktif 5,7 miliar rupiah. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan anak di Sorong, Papua Barat Daya ikut karnaval menggunakan kostum berbahan daur ulang sampah. Kelapa 1 Neidam tepatnya di perumahan. Gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Sarmi pada hari Selasa sekitar pukul 5:30 sore. Kejadian ini membuat warga panik dan lari berhamburan. Pusat gempa berada sekitar 43 km tenggara Sarmi dengan kedalaman 38 km. Guncangan terasa kuat di Sarmi hingga Kabupaten Jayapura. Kuatnya guncangan gempa menyebabkan rumah, kantor, hingga infrastruktur umum mengalami kerusakan. Bahkan satu bangunan gereja roboh. Akibat gempa bumi tersebut menimbulkan kerusakan satu buah rumah ibadah yaitu gereja, 3 rumah warga mengalami rusak berat, 1 kios di Pasar Mama-Mama ambruk, dan 1 kendaraan roda 4 mengalami rusak berat tertimpa bangunan yang runtuh. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan TNI Polri melakukan upaya-upaya penanggulangan, mendatakan jumlah kerugian, dan akibat gempa tersebut tidak ada korban jiwa. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Masyarakat diminta tenang dan terus memantau informasi dari BMKG dan instansi resmi. Menurut BMKG wilayah 5 Papua, hingga Rabu pagi tercatat ada 116 gempa susulan dengan kekuatan terbesar hingga magnitudo 5,1. Dalaman 38 kilo berlokasi di darat atau kurang lebih 43 km arah tenggara Sarmi. Gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Sarmi dengan skala 4 sampai dengan 5 mm, juga di Kabupaten Jayapura 2 sampai 3 mm. Gempa bumi ini berdampak terhadap kerusakan di wilayah Kabupaten Sarmi. Ada beberapa bangunan rumah, tempat ibadah, dan pagar-pagar di sekitar Kabupaten Sarmi yang rubuh. Gempa bumi ini sampai dengan hari ini tanggal 13 Agustus jam 7.35 susulannya telah terjadi sebanyak 116 kejadian gempa dengan gempa bumi susulan terbesar kekuatannya 5,1. BMKG meminta sejumlah pihak memeriksa struktur bangunan secara menyeluruh untuk menghindari risiko lebih besar. Jika ditemukan keretakan pada dinding, BMKG menyarankan agar rumah tidak ditempati sementara waktu karena beresiko. Arthur melaporkan dari Kabupaten Sarmi, Papua. Kejaksaan Negeri Jayapura menahan mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Genyem terkait dugaan korupsi pemberian kredit fiktif tahun 2017. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 5,7 miliar rupiah. Penahanan tersangka berinisial MB dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Kejari Jayapura pada hari Rabu. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Stanley Yos Bukara, mengatakan penyidik menemukan bukti MB memberikan kredit fiktif kepada 6 debitur tanpa prosedur resmi. Dari jumlah itu, tersangka baru mengembalikan sebesar 700 juta rupiah.
Jadi berapa? ada fiktif tahun 2017 ya. 2017. Jadi dia sebagai kepala cabang sebenarnya hanya punya kewenangan tidak melebihi dari 100 juta. Ternyata dia melampaui kewenangannya, ada beberapa debitur yang melakukan kredit melebihi dari 100 juta. Dan kerugian negara itu sebesar 5,7 miliar. 5,7. Ada berapa? Ada sekitar 15 saksi yang sudah diperiksa. Ya. Dan satu ahli. Oh ya, dan satu ahli. Yang pada saat ini baru satu tersangka, tapi nanti ada perkembangan pemeriksaan, kita lihat nanti kalau ada tersangka baru. Tersangka saat ini ditahan di Lapas Sabepura untuk 20 hari ke depan dan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Bisnis minuman keras lokal di Merauke, Papua Selatan kian marak. Polisi kerap kali merazia sejumlah kawasan dan menemukan banyak barang bukti minuman keras jenis Sopi. Keuntungan yang tinggi mendorong banyak orang tergiur usaha memproduksi minuman keras Sopi dengan skala industri rumahan. Satuan Narkoba Polres Merauke merazia 3 rumah di kawasan Stadion Katapal, Kabupaten Merauke yang dijadikan tempat memproduksi minuman keras oplosan. Salah satu rumah ternyata milik seorang guru. Ia diduga pemilik minuman keras, namun saat digerebek berhasil melarikan diri. Ya, ini ada indikasi merupakan pegawai. Oh, pegawai negeri. Pegawai negeri. Jadi kita sudah, jadi yang bersangkutan ini sudah sudah dikasih teguran berapa kali, namun masih terus melakukan produksi. Tadi kami ke sana cuma yang bersangkutan tidak ada di rumah karena mungkin informasi sudah bocor, tapi kita sudah amankan barang buktinya. Itu ada tempat fermentasi untuk disaling siap, itu sudah siap masak. Jadi tadi mereka sempat masak, cuma kita masuk gerebek langsung barang buktinya dibuang. Cuman kita sudah amankan ada sekitar 40 liter fermentasi yang siap untuk dimasak. Kemudian alat-alat pancinya semua sudah dimasak juga. Lokasi semua di Katapal semua. Oh, Katapal. Di area situ memang ada informasi dari masyarakat bahwa memang lokasi itu adalah tempat produksi sopi terbesar juga. Jadi mereka sering konsumsi. Tadi kita gerebek ada 3 rumah. Polres Merauke menegaskan akan terus merazia kawasan permukiman dan daerah rawan untuk memberantas peredaran minuman keras di Merauke. Minuman keras oplosan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hampir setengah dari laporan polisi di wilayah hukum Polres Sorong masih didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Meski angka kriminalitas secara keseluruhan menurun, Polres Sorong mengingatkan warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Kasat Reskrim Polres Sorong Ibtu Erikson Sitorus mengatakan secara keseluruhan kasus kriminal mengalami penurunan, namun laporan polisi masih didominasi tindak pencurian kendaraan bermotor. Agak sedikit menurun, namun tetap masih ada. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang masyarakat lalai. Lalainya itu parkir di depan, jadi memberikan kesempatan bagi para pelaku ini ataupun orang yang baru belajar melakukan pencurian, dia akan melihat kesempatan, dia melakukan begitu. Untuk saat ini masih curanmor yang mendominasi, masih curanmor. Hampir setengah LP kita itu curanmor. Kasat Reskrim mengimbau masyarakat untuk lebih mawas diri. Kendaraan yang diparkir sebaiknya ditempatkan di lokasi aman guna mencegah terjadinya pencurian. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua menarik 6 unit mobil dinas yang selama ini dikuasai mantan pejabat yang telah pindah tugas ke Papua Pegunungan. Penarikan ini dilakukan Inspektorat Papua sebagai langkah pencegahan kerugian daerah, menegakkan kepatuhan hukum, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk pelayanan publik.
Kepala Inspektorat Papua, Dani Korwa, mengatakan masih banyak kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, termasuk pejabat yang sudah pindah tugas ke 3 daerah otonomi baru atau sudah pensiun. Mengembalikan aset pemerintah daerah Provinsi Papua berupa kendaraan dengan plat nomor PA 8128 Hilux, kendaraan Hilux. Kami harapkan untuk teman-teman mantan pejabat di Provinsi Papua yang pindah ke DOB, baik itu Papua Pegunungan, Papua Selatan, kemudian Papua Tengah, kami harap untuk kooperatif untuk mengembalikan aset milik pemerintah Provinsi Papua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kembalinya aset milik Provinsi Papua. Saat ini masih ada 400 kendaraan dinas masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, yang tersebar di 3 provinsi pemekaran dan sejumlah kabupaten kota. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Satu dapur penyedia makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terpaksa ditutup sementara waktu sejak hari Senin lalu. Pasalnya pada hari Jumat pekan lalu, petugas menemukan ulat dalam makanan yang dibagikan di salah satu sekolah. Saat ini dapur tampak sepi dan terlihat tidak ada aktivitas. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan keputusan pergantian pengelola masih dalam tahap evaluasi lanjutan. Ia juga belum bisa memastikan kapan dapur tersebut akan beroperasi kembali. Ini jadi atensi serius dari Satgas Provinsi Papua Barat Daya untuk kemudian komunikasikan lebih lanjut dengan PGN, baik itu untuk perwakilan Papua Barat Daya maupun ke pusat. Apakah dapur ini nanti setelah dilakukan mitigasi, dilakukan pengecekan lebih lanjut, apakah dia masih dibolehkan untuk beroperasi atau kemudian dicabut izinnya? Ini kita akan lakukan pendalaman. Tapi kami tidak mentolerir yang begini. Kita harus mengacu kepada standar karena ini yang makan bukan hewan, yang makan makanan ini manusia, anak-anak Papua yang harus mendapatkan atensi serius dari kita. Kira-kira itu. Kita berharap kejadian serupa ini ke depan tidak boleh terulang karena itu tugas Satgas akan mengkomunikasikan secara serius. Ketua Forum Peduli Rakyat Papua, Papua Barat Daya, Yanto Iji, meminta Satgas Makanan Bergizi Gratis segera mengevaluasi pengelola dapur dan meminta diganti karena kasus ini sangat fatal. Makan bergizi bagi anak-anak ini adalah program nasional, program presiden yang tentunya harus dikawal dan disukseskan di daerah. Bukan makan bergizi ini menjadi malapetaka, dia harus menjadi sumber energi dan sumber sehat, ya, bagi generasi kita. Ya, oleh karenanya ya kami menyarankan kepada semua pemangku kepentingan atau pengelola MBG ini agar ke depan sudah mulai berhati-hati dan lebih ketat lagi. Kemudian kepada pelaku usaha yang menangani ini sebaiknya diganti gitu. Hingga kini program makanan bergizi gratis di Papua masih belum berjalan maksimal karena sebagian besar dapur belum tersedia dan masih dalam tahap pembangunan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Program makan bergizi gratis masih terus berjalan di Kabupaten Merauke. Program makanan bergizi gratis untuk siswa berjalan tidak maksimal atau hanya sebagian kecil yang menerima. Kendala utama adalah belum adanya dapur gizi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Dapur SPPG masih sementara dibangun. Koordinator MBG Merauke Letkol Joni Novriadi mengatakan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dan rutin akan memacu permintaan hasil pertanian, perikanan, dan perdagangan setempat. Hal ini memberi harapan peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha lokal. Kehadiran MBG ini bukan hanya untuk anak-anak kita yang sekolah, anak-anak kita yang sedang belajar, tapi juga kehadiran MBG ini bisa untuk menumbuhkan perekonomian yang berada di sekitar kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dengan adanya MBG, saya berharap dapur, bukan berharap, harus, saya sudah sampaikan harus, dapur yang ada itu membeli bahan bakunya dari bahan baku yang asli dari Merauke.
ya, baik sayur-sayuran, baik dari perikanannya, peternakannya, ya. Saya pinginnya diambil dari Kabupaten Merauke sendiri, ya, karena itu akan menumbuhkan perekonomian kita, itu akan membangkitkan atau menggairahkan mungkin petani-petani sayur atau mungkin peternak-peternak yang ada. Saat ini sasaran program MBG di Merauke terus bertambah. Sebelumnya hanya mencakup 3.260 siswa. Kini sudah lebih dari 6.000 siswa yang menerima manfaat. Namun dari banyaknya cakupan, belum maksimal dijalankan karena tidak setiap hari anak mendapatkan makanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat menyambut HUT kemerdekaan dengan berbagai cara dan tradisi. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di kota Sorong, masyarakat menyemarakan HUT kemerdekaan dengan karnaval yang berlangsung meriah pada hari Rabu. Ada yang menarik dalam karnaval ini. Dari sekian banyak peserta, dua pemuda ini mencuri perhatian. Mereka mengenakan kostum unik berbahan sampah plastik bekas kemasan minuman. Mereka merancang sendiri kostum ini sebagai bentuk kampanye daur ulang plastik agar lingkungan bersih dan sehat. Seperti Monica, misalnya, ia mengumpulkan sampah plastik yang kemudian ia rangkai menjadi busana. Ia mengatakan ingin mengurangi sampah plastik dan memanfaatkannya kembali. Papua. Iya, kenapa pakai ini? Karena kita mau pakai baju adat Papua dari bahannya bekas. apa? Bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas. Daur ulang sampah. Kenapa pilih pakai bahan bekas? Karena kemarin kita kebetulan ada lomba, kita ada kegiatan pramuka, ada lomba ikut fashion show, dan ini temanya tentang daur ulang sampah. Jadi kita memilih menggunakan baju adat Papua dari sampah. Selain kostum daur ulang, karnaval juga menampilkan peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Para peserta ini seolah ingin mengajak masyarakat untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Setiap perayaan HUT kemerdekaan, warga di Merauke, Papua Selatan merayakannya dengan pesta rakyat. Warga turun ke jalan dan menggelar konvoi kendaraan yang sudah menjadi tradisi. Namun semangat nasionalisme ini seringkali membuat sebagian warga melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara atau berboncengan lebih dari 2 orang. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke meminta masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya untuk keselamatan bersama. Menyambut hari ulang tahun Negara Republik Indonesia di 17 Agustus ini, kami Satuan Lalu Lintas Polres Merauke juga menghimbau kepada masyarakat Kota Merauke untuk tetap patuh dalam berlalu lintas ya. Boleh kita untuk merayakan tetapi masih dalam batas kewajaran sehingga sama-sama menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Polres Merauke tidak akan memberikan toleransi bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dan akan memberikan sanksi tegas demi keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada Gubernur Papua saat ini masih dalam tahap rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. Dua tim paslon hingga saat ini sama-sama mengklaim menang dalam PSO. Selain klaim menang, dua tim paslon juga menyatakan ada kecurangan saat pilkada berlangsung. Tim hukum paslon nomor urut 1 BTMCK meminta penjabat gubernur dan kepolisian bersikap netral dalam proses rekapitulasi suara. Bahkan timnya mengaku telah mendapat bukti pelanggaran yang akan dilaporkan ke pengawas pemilu. Rekomendasi tim hukum BTMCK Provinsi Papua pertama, meminta kepada KPU dan Bawaslu daerah atau sentra Gakumdu perlu terus membangun koordinasi teknis dengan aparat Polri agar tidak terjadi overacting atau pelanggaran netralitas.
Yang kedua, meminta kepada Kapolda dan Kapolres agar wajib memastikan personel di lapangan memahami batas kewenangan dalam pengamanan TPS rekapitulasi. Yang ketiga, mengharapkan kepada perhatian Bapak Kapolri agar aktif melakukan pemantauan dan tanggapan cepat atas adanya keberpihakan dugaan adanya aparat polisi di lapangan yang mencoreng citra kepolisian Republik Indonesia serta dalam menjaga hak kedaulatan suara rakyat Papua. Sementara itu, juru bicara paslon nomor urut 2, Mario, mengatakan jika ada kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan tim paslon, wajib melaporkan ke pengawas pemilu karena seluruh tahapan diawasi ketat, apalagi setiap saksi paslon ada di setiap tingkatan rekapitulasi. Jadi dalam tahap sekarang ini kami sedang bersama-sama dengan seluruh saksi, seluruh relawan, seluruh semuanya, masyarakat pencinta damai dan perdamaian dan demokrasi. Kita sedang mengikuti tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh penyelenggara, dan kita percaya betul kepada penyelenggara untuk bersikap netral, independen, dan juga profesional. Kita selalu suarakan itu. Nah, masalah yang sekarang adalah kita minta untuk semuanya menunggu keputusan yang akan diambil oleh penyelenggara, karena hitungan kami dengan sudah selesainya pleno-pleno di tingkat kabupaten kota, pasangan Mario unggul cukup signifikan, dan ini keunggulan ini akan bertahan sampai dengan terakhir, sehingga sudah bisa kami yakinkan kepada publik bahwa PSU di Papua dimenangkan oleh pasangan nomor 2 Mario. Hingga Rabu kemarin baru satu kabupaten yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Supiori. KPU Provinsi masih menunggu 8 kabupaten yang saat ini masih melakukan rekapitulasi. KPU juga mengimbau warga menunggu hasil resmi dari penghitungan berjenjang. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.